Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamashiach. Kita ketemu lagi dengan gereja sejati, gereja purba, gerejanya para rasul. Sekarang kita akan membahas tentang, saya mempunyai buku yang hampir saja buku saya beli tahun 2010, hampir saya buang, tapi ternyata ada informasi yang sangat bagus. Jadi sebenarnya ini buku Yohanes Rahmat, Memandang Wajah Yesus. Nah, tentu saja bukan pendapat-pendapat beliau yang kita bahas pada siang hari ini, tetapi informasi-informasi sejarah yang ditulis oleh Yohanes Rahmat. Jadi ketika Pak Yohanes Rahmat ini menulis tentang sejarah, nah tentu saja ini juga akan mengandung kebenaran. Tapi ketika Pak Yohanes Rahmat ini sudah mengatakan pendapat pribadi, itu menjadi lain soal. Nah, dari tulisan ini kita akan mengambil dari Proto Evangelium Yakobi atau teks masa kanak-kanak Bunda Maria menurut Yakobus. Jadi ini Proto Evangelium Yakobi ini kayaknya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kecuali justru malah diterjemahkan oleh Pak Yohanes Rahmat ini. Saya dapat bukunya. Nah, ini adalah salah satu dokumen yang diakui oleh Gereja Ortodok, ya, meskipun ini bukan sebuah Alkitab, tapi ini sebuah dokumen yang diakui oleh Gereja Ortodok. Jadi biasanya dokumen-dokumen yang menjadi catatan di Gereja Ortodok itu adalah dokumen sebelum abad pertama, nah, sebelum abad kedua, ya. Jadi abad pertama itu proses penulisan Injil kanonik dan surat-surat yang menjadi kanon dalam Alkitab. Nah, di sebelum tulisan sebelum itu juga menjadi acuan, ya, meskipun tidak menjadi bagian dari Alkitab di Gereja Ortodok. Dan buku apokrifa, yaitu Injil-Injil Gnostik, nah ini yang tentu saja tidak diakui oleh Gereja Ortodok. Dan Injil, bedakan antara Anagenos Komena atau Deuterokanonika dalam Katolik dan surat-surat atau Injil-Injil apokrifa atau Injil-Injil Gnostik. Tentu saja ini jauh setelah Injil-Injil yang di kanonik itu ditulis, artinya setelah abad kedua. Baik, jadi teks Proto Evangelium Yakobi ini akan saya bacakan, sudah diterjemahkan oleh Pak Yohanes Rahmat. Kisah masa kanak-kanak Bunda Maria menurut Yakobus, Proto Evangelium Yakobi, The Invasi Gospel of James. Menurut catatan 12 suku Israel, pada suatu waktu adalah seorang yang sangat kaya bernama Yoyakim. Dia selalu menggandakan pemberian-pemberiannya yang dipersembahkannya kepada Tuhan dan berkata kepada dirinya sendiri, "Satu pemberian yang memperlihatkan kesejahteraanku akan diperuntukkan bagi semua orang, dan persembahan lainnya yang diberikan untuk pengampunan akan menjadi persembahan untuk pengampunan dosaku yang diberikan kepada Tuhan Allah." Adapun hari akbar Tuhan sudah mendekat, dan umat Israel mempersembahkan pemberian-pemberian mereka. Dan Reubel datang berhadapan dengan Yoakim dan berkata, "Kamu tak diperbolehkan mempersembahkan pemberian-pemberianmu karena pertama-tama kamu belum menghasilkan seorang anak Israel.
Maka Yohakim jadi sangat berusaha hati, lalu memutuskan untuk melihat kitab 12 suku Israel, katanya. Aku mau memeriksa kitab 12 suku Israel untuk melihat apakah aku adalah satu-satunya orang di Israel yang tidak menghasilkan seorang anak. Dan dia meneliti dan menemukan bahwa semua orang saleh di Israel memang sudah memiliki anak-anak. Maka dia ingat bapak leluhur Abraham, karena di hari-hari terakhirnya Tuhan Allah telah memberikannya seorang putra, Ishak. Maka dia terus berusaha hati amat sangat dan tidak mau melihat istrinya, tetapi mengasingkan dirinya ke padang gurun dan membangun kemahnya di sana. Maka Yohakim berpuasa 40 hari dan 40 malam. Dia berkata kepada dirinya sendiri, aku tidak akan kembali untuk mendapatkan makanan atau minuman sampai Tuhan Allahku melewatku. Doa akan menjadi makanan dan minumanku. Adapun istrinya Ana meratap dan berkeluh kesah karena dua hal. Aku meratapi keadaanku sebagai janda dan aku meratapi keadaanku yang tanpa anak. Namun hari akbar Tuhan mendekat dan budaknya Yutine berkata kepadanya, berapa lama lagi kamu akan merendahkan dirimu? Lihatlah, hari akbar Tuhan telah tiba dan engkau tak diharapkan berkeluh kesah, melainkan ambillah serban pengikat kepalamu yang telah diberikan singonya pemilik toko kepadamu. Tapi tak boleh aku pakai sebab aku adalah budakmu, dan karena pengikat kepala ini tertanda sebuah lencana kerajaan. Dan Ana berkata, enyahlah dariku, aku tak mau mengenakannya. Tuhan Allah telah sangat mempermalukanku. Barangkali seorang penipu telah memberikannya kepadamu, dan engkau datang kepadaku untuk membuatku ikut serta dalam dosa. Maka Yutine sang budak menjawab, haruskah aku mengutukmu hanya karena engkau tidak mengindahkanku? Tuhan Allah telah membuat rahimmu mandul sehingga engkau tidak akan melahirkan anak-anak apapun bagi Israel. Ana pun jadi sangat berduka. Dia melepaskan baju perkabungannya, mencuci wajahnya dan memakai gaun pengantinnya. Maka di tengah sore dia pergi ke tamannya untuk berjalan-jalan. Dia melihat sebatang pohon salam lalu duduk di bawahnya. Setelah beristirahat dia berdoa kepada Tuhan, oh Allah nenek moyangku, berkati aku dan dengarkanlah doaku sama seperti engkau memberkati ibu kami Sarah dan memberikannya seorang putra Ishak. Lalu Ana menengadah ke atas langit dan melihat sebuah sarang burung pipit di pohon salam itu. Maka seketika itu juga Ana mulai meratap, katanya kepada dirinya sendiri, betapa malangnya aku ini, siapakah yang telah melahirkan aku? Rahim apakah yang telah melahirkanku? Sebab aku telah dilahirkan di bawah suatu kutuk dalam pandangan orang Israel. Dan aku telah dicerca dan diejek dan dibuang dari bait Tuhan Allahku. Betapa malangnya aku, seperti apakah aku ini? Aku tidak seperti burung-burung di udara, karena burung-burung di udara pun menghasilkan anak-anak di dalam kehadiranmu, oh Tuhan. Betapa malangnya aku, seperti apakah aku ini? Aku tidak seperti hewan-hewan peliharaan, karena hewan-hewan peliharaan pun menghasilkan anak-anak yang muda di dalam kehadiranmu, oh Tuhan. Betapa malangnya aku, seperti apakah aku ini? Aku tidak seperti binatang-binatang liar di muka bumi, karena binatang-binatang liar di muka bumi pun menghasilkan anak-anak di dalam kehadiranmu, oh Tuhan. Betapa malangnya aku, seperti apakah aku ini? Aku tidak seperti air ini, karena air ini pun menghasilkan di dalam kehadiranmu. Oh Tuhan, betapa malangnya aku, seperti apakah aku ini? Aku tidak seperti bumi ini, karena bumi pun menghasilkan panen pada musimnya dan memujimu, oh Tuhan. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, anak-anak, Tuhan Allah telah mendengar doamu. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan anakmu ini akan dibicarakan di seluruh dunia.
Dan anak berkata, demi Tuhan Allah yang hidup, entah aku akan melahirkan seorang putra atau seorang putri, aku akan mempersembahkannya kepada sebagai suatu pemberian kepada Tuhan Allahku. Dan anak ini akan melayaninya seumur hidupnya. Dan pada saat itu dua malaikat melaporkan kepadanya, lihatlah suamimu Yoakim datang dengan kawanan ternaknya. Ketahuilah seorang malaikat Tuhan telah turun kepada Yoakim dan berkata, Yoakim, Tuhan Allah telah mendengar doamu, turunlah dari sana, lihatlah istrimu Anna mengandung. Maka Yoakim turunlah dan memanggil gembala-gembalanya dengan perintah-perintah ini. Bawalah kepadaku 10 ekor anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda, dan 10 anak domba akan dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Selain itu, bawalah juga kepadaku 12 anak sapi yang lembut, dan 12 anak sapi ini akan diberikan kepada imam-imam dan dewan penatua. Juga 100 ekor kambing, dan 100 ekor kambing ini akan diberikan kepada seluruh umat. Dan Yoakim datang bersama kawanan ternaknya, sementara Anna berdiri di pintu gerbang. Lalu dia melihat Yoakim mendekat bersama kawanan ternaknya. Maka bersegera dia menyambutnya dan merangkul lehernya dengan tangan-tangannya. Kini aku tahu bahwa Tuhan Allah telah memberkati aku dengan sangat besar. Janda ini tak akan lagi menjadi seorang janda, dan aku setelah sebelumnya tak punya anak, sekarang sedang mengandung. Lalu Yoakim beristirahat pada hari pertama di rumahnya. Tetapi pada keesokan harinya ketika dia sedang mempersembahkan pemberian-pemberiannya, dia berpikir bagi dirinya sendiri, jika Tuhan Allah sungguh-sungguh telah bermurah hati kepadaku, patam yang sudah disemir pada serban tingkat kepala sang imam akan membuatnya jelas bagiku. Maka Yoakim pun mempersembahkan semua pemberiannya dan memperhatikan serban sang imam hingga dia naik ke altar Tuhan. Dan dia melihat tidak ada dosa di dalamnya. Dan Yoakim berkata, kini aku tahu bahwa Tuhan Allah telah bermurah hati kepadaku dan telah mengampuni aku dari semua dosaku. Maka dia turun dari bait Tuhan dalam keadaan terbebaskan dan kembali ke rumahnya. Maka kehamilannya telah tiba pada masanya, dan pada bulan ke-9 Anna melahirkan. Dan dia berkata kepada sang bidan, anakku lelaki atau perempuan? Dan bidan berkata kepadanya, seorang anak perempuan. Dan Anna berkata, hari ini aku telah sangat dipermuliakan. Lalu bidan itu memandikan anak itu, tetapi ketika hari-hari telah ditetapkan telah genap, Anna mencuci bersih dirinya dari aliran darah. Lalu dia menyusui anaknya itu dan memberinya nama Maria. Hari demi hari anak itu bertambah kuat. Ketika sudah berusia 6 bulan, ibunya meletakkannya di lantai untuk melihat apakah dia sudah bisa berdiri. Anak itu berjalan 7 langkah lalu mendatangi lengan-lengan ibunya. Maka ibunya mengangkatnya dan berkata, demi Tuhan Allahku yang hidup, engkau tidak akan pernah berjalan di lantai ini lagi sampai aku membawamu ke bait Tuhan. Maka dia mengubah kamar tidur anak itu menjadi sebuah tempat suci dan tidak memperbolehkan apapun yang tak suci atau najis masuk ke dalam bibir anak itu. Dia lalu menyuruh anak-anak perempuan Ibrani yang tak bernoda dan mereka membuatnya tetap bersenang hati. Adapun anak itu tiba pada ulang tahunnya yang pertama, dan Yoakim mengadakan sebuah perjamuan besar dan mengundang imam-imam, kepala imam-imam, alim ulama, dewan penatua, dan semua orang Israel. Yoakim memperhadapkan anaknya itu pada para imam dan mereka memberkatinya. Allah nenek moyang kita, berkati anak ini dan berikan kepadanya sebuah nama yang akan dibicarakan angkatan-angkatan mendatang selamanya. Dan setiap orang berkata, jadilah demikian, amin. Dia memberikannya kepada imam-imam kepala dan mereka memberkatinya. Allah yang Maha Agung, pandanglah anak ini dan berkati dia dengan berkat agung, suatu berkat yang tidak dapat dilampaui. Ibunya kemudian membawanya ke tempat sucinya, yakni kamar tidurnya, dan menyusui anak itu. Dan Anna mengubah sebuah madah untuk Tuhan Allah. Aku mau menaikkan sebuah madah suci kepada Tuhan Allah, sebab dia telah melawat aku dan menyingkirkan aib yang dikenakan kepadaku oleh musuh-musuhku. Tuhan Allahku telah memberikanku buah kebenaran, tunggal namun banyak di hadapannya.
Siapakah yang akan mengumumkan kepada anak-anak Reuben bahwa Ana memiliki seorang anak pada dadanya? Dengarkan kalian 12 suku Israel, Ana memiliki seorang anak di dadanya. Ana menidurkan anak itu di kamar tidurnya, tempat sucinya, lalu keluar dan mulai melayani tamu-tamunya. Ketika perjamuan itu usai, mereka pulang dengan perasaan senang dan muji Allah Israel. Berbulan-bulan telah berlalu, tetapi ketika anak itu telah mencapai usia 2 tahun, Yohakim berkata, mari kita bawa dia ke bait Tuhan sehingga kita dapat tetap memegang janji yang telah kita buat. Atau kalau kita melanggarnya, Tuhan akan murka pada kita dan pemberian kita akan tak diterima. Dan anak berkata, tunggulah sampai dia berusia 3 tahun, supaya dia tidak merasa kehilangan ayahnya atau ibunya. Dan Yohakim setuju, ya kita tunggu. Pada waktu anak itu mencapai usia 3 tahun, Yohakim berkata, mari kita menyuruh putri-putri Ibrani yang tak bercacat, hendaklah mereka masing-masing mengambil sebuah lampu dan menyalakannya supaya air tidak akan berbalik-balik dan membuat hatinya terperangkap oleh hal lain di luar bait Allah. Dan itulah yang mereka lakukan sampai saatnya tiba untuk mereka naik ke bait Tuhan. Sang imam menyambutnya, menciumnya, dan memberkatinya. Tuhan telah meninggikan namamu di antara semua angkatan. Di dalam dirimu Tuhan akan menyatakan penyelamatannya kepada orang Israel selama hari terakhir ini. Dan dia mendudukkan anak itu pada gundakan ketiga altar, dan Tuhan mencurahkan perkenannya kepadanya. Maka dia pun menari dan seluruh kaum Israel mengasihinya. Kedua orang tuanya kembali ke rumah dengan perasaan takjub dan memuji serta membesarkan Tuhan Allah sebab anak itu tidak berpaling ke belakang memandang mereka. Dan Maria tinggal di bait Tuhan, di sana dia terpelihara seperti seekor merpati dengan menerima makanannya dari tangan seorang malaikat surgawi. Namun ketika dia berusia 12 tahun, para imam mengadakan sebuah pertemuan. Lihatlah, kata mereka, Maria telah berusia 12 tahun di bait Tuhan. Apa yang harus kita lakukan terhadapnya supaya dia tidak mencemarkan tempat suci Tuhan Allah kita? Dan mereka berkata kepada imam besar, engkau berdirilah di altar Tuhan, masuk dan berdoalah tentang anak itu, dan kita akan mengerjakan apapun yang Tuhan Allah singkapkan kepadamu. Maka imam besar mengambil jubah kebesarannya dengan 12 bel, lalu memasuki ruang Maha Kudus dan mulai berdoa mengenai anak itu. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan menampakkan diri. Zakaria, Zakaria, keluarlah dan kumpulkan para duda dari antara umat Israel dan mintalah mereka masing-masing membawa sebatang tongkat. Dia akan menjadi istri dari seseorang dari antara mereka yang kepadanya Tuhan Allah akan menunjukkan sebuah tanda. Maka berita-berita pun memenuhi seluruh kawasan di seputar Yudea. Sangkakala Allah dibunyikan dan para duda datang berlarian. Dan Yusuf juga melemparkan kapak yang biasa dipakainya sebagai seorang pengrajin kayu, lalu datang ke pertemuan itu. Ketika semua orang telah berhimpun, mereka mendatangi imam besar dengan tongkat-tongkat mereka. Setelah imam besar mengumpulkan semua tongkat itu, dia memasuki bait dan mulai berdoa. Ketika dia telah selesai berdoa, dia mengambil tongkat-tongkat itu lalu keluar dan mulai mengembalikan tongkat-tongkat itu pada setiap orang. Tapi tidak ada tanda apapun pada tongkat yang manapun. Yusuf mendapatkan tongkat yang terakhir. Tiba-tiba seekor merpati keluar dari tongkat ini dan hinggap di kepala Yusuf. Yusuf, Yusuf, kata imam besar, engkau telah dipilih melalui undian untuk mengambil sang perawan Tuhan ke dalam pemeliharaan dan pelindunganmu. Tetapi Yusuf berkeberatan, aku telah memiliki sejumlah putra dan aku seorang lelaki yang sudah tua, sedangkan dia hanyalah seorang perempuan muda. Aku khawatir bahwa aku akan menjadi seorang korban olok-olok di antara umat Israel. Maka imam besar menanggapi, Yusuf, takutlah akan Tuhan Allahmu, dan ingatlah apa yang Allah telah lakukan kepada Datan, Abiram, dan Korah,
bumi terbelah dua dan mereka semua ditelan karena keberatan mereka. Maka sekarang Yusuf, engkau harus patuh supaya hal yang sama tidak akan terjadi pada keluargamu. Maka karena takut, Yusuf mengambilnya ke dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Yusuf berkata kepadanya, Maria, aku telah mendapatkan engkau dari bait Tuhan, tapi kini aku meninggalkanmu di rumah. Aku mau pergi membangun rumah-rumah, tapi aku akan kembali kepadamu. Tuhan akan melindungimu. Sementara itu dilangsungkan sebuah sidang para imam, dan mereka sepakat, marilah kita membuat sebuah tirai bagi bait Tuhan. Dan imam besar berkata, panggillah para perawan sejati dari suku bangsa Daud. Maka para pembantu bait meninggalkan bait dan mencari di mana-mana dan menemukan 7 orang. Maka imam besar ingat pada gadis Maria bahwa dia juga berasal dari keluarga Daud dan suci dalam pandangan Allah. Maka para pembantu bait pergi dan mengambilnya, dan mereka membawa gadis-gadis itu ke dalam bait Tuhan. Dan imam besar berkata, buanglah undi bagiku untuk memutuskan siapa yang akan memintal benang yang mana untuk tirai. Benang warna emas, putih, linen, sutera, lembayung, merah tua, dan ungu sejati. Dan benang-benang warna ungu sejati dan merah tua jatuh ke Maria, dan dia mengambil semuanya dan kembali ke rumah. Adapun waktu itu inilah Zakaria menjadi bisu, dan Samuel mengambil tempatnya sampai Zakaria mendapatkan kembali suaranya. Sementara itu Maria telah mengencangkan benang warna merah tua dan sedang menenunnya. Dan dia mengambil buli-buli airnya dan pergi keluar untuk mengisinya dengan air. Tiba-tiba ada suatu suara berkata kepadanya, salam engkau yang diberkati Tuhan besertamu, dan diberkatilah engkau di antara perempuan. Maria memulai memandang sekitarnya kiri ke kanan untuk melihat dari mana suara itu berasal. Dia mulai ketakutan lalu pulang ke rumah. Setelah menaruh buli-buli airnya dan mulai mengencangkan benang warna ungu, dia duduk di bangkunya dan mulai menenun. Seorang malaikat surgawi mendadak berdiri di hadapannya. Jangan takut Maria, engkau tahu engkau telah mendapatkan perkenan dalam pandangan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau akan mengandung melalui firman-Nya. Tapi ketika dia mendengar hal ini, dia ragu dan berkata, jika aku benar mengandung dari Tuhan Allah yang hidup, akankah aku juga melahirkan sebagaimana lazimnya setiap perempuan melahirkan? Dan malaikat Tuhan itu menjawab, tidak Maria, sebab kuasa Allah akan menaungimu, karena itu anak yang akan dilahirkan akan disebut kudus, anak dari yang maha tinggi. Dan engkau akan menamakannya Yesus. Nama ini berarti dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan Maria berkata, inilah aku hamba Tuhan, di hadapannya aku berdoa agar semua yang engkau sudah katakan kepadaku benar-benar terjadi. Maka dia selesai menenun benang warna ungu dan warna merah tua dan membawa hasil karyanya kepada imam besar. Imam besar menerima semuanya dan memujinya dan berkata, Maria, Tuhan Allah telah memuji namamu dan engkau akan diberkati oleh semua angkatan di muka bumi. Maria bergembira dan pergi melawat Elisabet anaknya. Dia mengetuk pintu. Elisabet mendengarnya lalu menyingkirkan benang warna merah tua dan berlari di pintu, lalu membukakannya untuknya, dan dia memberkatinya dan berkata, siapakah aku sehingga sang ibu dari Tuhanku harus melawat aku? Engkau tahu bayi yang ada dalam kandunganku telah melonjak karena girang dan memberkatimu. Tapi Maria telah melupakan rahasia-rahasia yang malaikat surgawi Jibril telah katakan, dan dia memandang ke langit dan berkata, siapakah aku sehingga setiap angkatan di bumi akan memberi ucapan selamat kepadaku? Dia menghabiskan waktu selama 3 bulan bersama Elisabet. Hari demi hari rahimnya terus membesar. Maka Maria mulai ketakutan. Dia kembali ke rumahnya dan menyembunyikan diri dari umat Israel. Dia baru berusia 16 tahun ketika hal-hal rahasia ini terjadi pada dirinya. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-6 ketika suatu hari Yusuf pulang dari pekerjaannya membangun rumah-rumah, memasuki rumahnya dan mendapatinya sedang mengandung.
Dia memukuli wajahnya sendiri, melemparkan dirinya ke tanah dengan mengenakan kain kabung, lalu mulai menangis dengan pilunya. Wajah yang bagaimanakah yang aku harus perlihatkan kepada Tuhan Allah? Doa yang bagaimanakah yang aku dapat katakan demi dirinya, sebab aku telah menerimanya sebagai seorang perawan dari bait Tuhan Allah dan telah tidak melindunginya. Siapakah yang telah memasang perangkap ini bagiku? Siapakah yang telah melakukan hal jahat ini dalam rumahku? Siapakah yang telah memikat perawan ini untuk menjauh dariku dan memperkosanya? Kisah tentang Adam telah berulang dalam kasusku ini, bukan? Sebab persis ketika Adam sedang berdoa, ular itu datang dan mendapati Hawa sedang sendirian, lalu memperdayanya dan merusaknya. Dan hal yang sama terjadi pada diriku. Lalu Yusuf bangkit dan melepaskan kain kabungnya dan memanggil Maria, lalu berkata kepadanya, Allah telah memberi perhatian istimewa pada dirimu. Bagaimana engkau telah dapat melakukan hal ini? Apakah engkau telah melupakan Tuhan Allahmu? Mengapa engkau telah mendatangkan aib pada dirimu sendiri? Padahal engkau telah dibesarkan di ruang Maha Kudus dan diberi makan oleh seorang malaikat surgawi. Tapi Maria mulai menangis dengan pilunya. Aku tak bersalah. Aku tidak pernah berhubungan seks dengan seorang lelaki manapun. Maka Yusuf berkata kepadanya, lalu dari mana asalnya bayi yang sedang engkau bawa-bawa ini? Dan dia menjawab, sebagaimana Tuhan Allahku hidup, aku tidak tahu dari mana bayi ini berasal. Dan Yusuf menjadi sangat ketakutan dan tidak lagi berbicara dengannya. Sementara dia memikirkan apa yang dia akan berbuat terhadapnya. Dan Yusuf berkata kepada dirinya sendiri, jika aku mencoba menutup-nutupi dosanya, akhirnya aku akan melawan hukum Tuhan. Dan jika aku membibirkan keadaan di hadapan orang Israel, aku takut-takut kalau anak di dalam kandungannya ini mungkin dikirim dari surga, dan karenanya aku akhirnya menyerahkan darah orang tak berdosa kepada suatu penghukuman mati. Jadi apa yang aku harus berbuat kepadanya? Aku akan menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika malam tiba, seorang malaikat tiba-tiba menampakkan diri kepadanya lewat sebuah mimpi dan berkata, jangan takut atas perempuan ini, sebab anak di dalam kandungannya adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Dia akan memperanakkan seorang anak lelaki dan engkau akan menamakannya Yesus, yang berarti dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Maka Yusuf terbangun dari tidurnya dan memuji Allah Israel yang telah memberi perkenannya kepadanya. Maka mulailah dia melindungi gadis itu. Maka Anas sang alim ulama datang kepadanya dan berkata, Yusuf, mengapa engkau tidak datang ke pertemuan kita? Dan dia menjawab kepadanya, karena aku sangat lelah sepulang dari perjalananku sehingga aku beristirahat dulu pada hari pertama aku tiba di rumahku. Lalu Anas berpaling dan melihat Maria mengandung, dia cepat-cepat mendatangi imam besar dan berkata kepadanya, engkau ingat Yusuf, orang yang engkau sendiri telah jamin, bukan? Nah, dia telah melakukan sebuah pelanggaran yang serius. Maka imam besar bertanya, pelanggaran yang bagaimana? Yusuf telah memperkosa perawan yang dia telah terima dari bait Tuhan, jawabnya. Dia telah melakukannya kepadanya dan tidak mengungkapkannya perbuatan kepada umat Israel. Dan imam besar bertanya kepadanya, apakah Yusuf telah sungguh-sungguh melakukan hal ini? Dan dia menjawab, utuslah para pembantu bait dan engkau akan mendapatkan perawan itu telah hamil. Begitulah para pembantu bait pergi mendatangi Maria dan mendapatkannya sedang hamil seperti telah dilaporkan Anas. Lalu mereka membawanya bersama Yusuf ke pengadilan. Maria, mengapa engkau telah berbuat demikian? Tanya imam besar kepadanya. Mengapa engkau telah merendahkan dirimu sendiri? Apakah engkau telah melupakan Tuhan Allahmu? Bahwa engkau telah dibesarkan dalam ruang Maha Kudus dan diberi makan oleh para malaikat surgawi. Dari antara seluruh umat engkau telah mendengar nyanyian mereka dan telah menari untuk mereka. Lalu mengapa engkau telah melakukan hal ini? Maka menangislah dia dengan pilunya. Demi Tuhan Allah yang hidup, aku tidak bersalah di hadapannya. Percayalah kepadaku, aku tidak pernah bersetubuh dengan seorang lelaki manapun.
Maka imam besar berkata, Yusuf, mengapa engkau telah melakukan hal ini? Dan Yusuf menjawab, demi Tuhan yang hidup, aku tak bersalah jauh menyangkut dirinya. Dan imam besar berkata, jangan dustai dirimu di hadapan persidangan ini, tetapi katakanlah hal yang sebenarnya. Engkau telah berhubungan seks dengannya dan telah mengakui perbuatanmu ini kepada umat Israel. Dan engkau tidak merendahkan dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya keturunanmu dapat diberkati. Tapi Yusuf membungkam 1000 bahasa. Lalu imam besar berkata, kembalikanlah perawan yang engkau telah terima dari bait Tuhan. Maka Yusuf sambil menangis, dan imam besar berkata, aku akan memberikanmu ujian meminum minuman Tuhan, dan ujian ini akan menyingkapkan dosa kalian dengan jelas bagi kalian berdua. Maka imam besar mengambil air dan menyuruh Yusuf meminumnya, lalu mengirimnya ke padang gurun. Tetapi dia kembali tanpa mengalami bahaya apapun. Dan dia juga membuat gadis itu meminumnya dan mengirimnya ke padang gurun, dan juga kembali tanpa mengalami bahaya apapun. Maka setiap orang terkejut karena dosa mereka tidak terungkapkan. Dan imam besar berkata, jika Tuhan Allah tidak menyingkapkan dosa kalian berdua, maka aku pun tidak akan menghukum kalian. Dan imam besar pun membebaskan mereka. Yusuf mengambil Maria lalu kembali ke rumah sambil merayakan kebesaran Tuhan dan memuji Allah Israel. Adapun Kaisar Agustus memerintahkan setiap orang di Bethlehem Yudea mendaftarkan diri untuk keperluan sensus penduduk. Maka Yusuf bertanya-tanya, aku akan mendaftarkan putra-putraku, tapi apa yang akan aku lakukan terhadap gadis ini? Bagaimana aku akan mendaftarkannya? Apakah sebagai istriku? Aku malu melakukannya. Apakah sebagai putriku? Umat Israel tahu bahwa dia bukan putriku. Bagaimana hal ini harus diputuskan? Terserah Tuhan. Maka dia memasang pelana keledainya dan menempatkan Maria di atasnya. Putranya menuntun keledai itu dan Samuel berjalan di belakangnya. Ketika mereka sudah berjalan hampir 3 mil, Yusuf berpaling dan melihat Maria merajuk. Maka dia berkata kepada dirinya sendiri, mungkin bayi yang dibawanya menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Yusuf berpaling lagi dan melihat Maria sedang tertawa. Lalu dia berkata kepadanya, Maria, apa yang sedang terjadi pada dirimu? Sebentar aku melihatmu tertawa, sebentar engkau berkeluh kesah. Dia menjawab, Yusuf, hal ini dikarenakan aku membayangkan ada 2 orang di depanku, yang satu menangis dan yang satunya lagi bergembira dan melompat-lompat kegirangan. Setelah menempuh setengah perjalanan, Maria berkata kepadanya, Yusuf, tolonglah aku turun dari keledai ini, sebab anak yang ada dalam kandunganku mau melahir. Maka Yusuf menolong Maria turun dari keledai lalu berkata kepadanya, kemana aku akan membawamu supaya aku dapat dengan tenang dan tanpa gangguan melahirkan, sebab tempat ini sangat terbuka. Chapter 18. Dia menemukan sebuah gua di dekat situ dan membawa masuk ke dalam. Dia menempatkan putra-putrinya untuk menjaganya, lalu pergi untuk mencari seorang bidan Ibrani di perkampungan sekitar Bethlehem. Adapun aku, Yusuf, sedang berjalan kaki namun tidak pergi kemana-mana. Aku menengadah ke kubah langit dan melihatnya tegak dan diam, lalu ke awan-awan, lalu melihat awan-awan itu berhenti tak bergerak dengan mengherankan, dan ke burung-burung di angkasa yang tertahan di tengah-tengah udara. Ketika aku memandang ke bumi, aku melihat sebuah mangkok terletak di sana, dan para pekerja bersandar di sekitarnya dengan angan-angan tangan-tangan mereka berada dalam mangkok itu. Beberapa dari antara mereka sedang mengunyah namun tidak mengunyah. Beberapa sedang mengambil sesuatu untuk dimakan tapi tidak mengambilnya. Dan beberapa sedang menaruh makanan di dalam mulut-mulut mereka tapi tidak melakukannya, melainkan mereka semua sedang menatap ke atas. Aku melihat domba-domba sedang didorong, namun domba-domba itu berdiam diri. Sang gembala sedang mengangkat tangannya untuk memukul mereka, namun tangannya ini tetap terangkat. Dan aku memperhatikan arus sungai dan melihat kambing-kambing dengan mulut-mulut mereka di dalam air, namun mereka tidak minum.
Lalu tiba-tiba sejak saja segala sesuatu dan setiap orang melanjutkan apa yang mereka telah dan sedang kerjakan. Kemudian aku melihat seorang perempuan sedang turun dari sebuah kampung berbukit-bukit dan dia bertanya, "Anda hendak pergi kemana, Tuan?" Aku menjawab, "Aku sedang mencari seorang bidan Ibrani." Dia bertanya, "Apakah ada seorang Israel?" Aku katakan padanya, "Ya." Dan dia berkata, "Dan siapakah dia yang memiliki seorang bayi di gua?" Aku menjawab, "Tunanganku." Dan dia melanjutkan, "Dia bukan istrimu?" Aku berkata kepadanya, "Dia Maria yang dibesarkan di bait Tuhan. Aku mendapatkan dirinya melalui undian sebagai istriku. Tapi dia bukan benar-benar istriku, dia mengandung oleh Roh Kudus." Bidan itu berkata, "Apa betul?" Yusuf menjawab, "Mari dan lihatlah." Dan bidan itu pergi bersamanya, maka mereka berdiri di muka gua, lalu segumpal awan gelap menaungi mereka. Bidan itu berkata, "Aku sungguh mendapat sebuah hak istimewa, sebab hari ini mataku telah melihat sebuah mujizat keselamatan yang telah datang kepada umat Israel." Tiba-tiba saja awan itu beranjak mundur dari gua itu dan suatu cahaya yang sangat kuat tampak di dalam gua, sehingga mata mereka tak dapat tahan untuk melihat. Sebentar kemudian cahaya itu menghilang perlahan sampai seorang bayi kelihatan. Bayi ini sedang menarik-narik buah dada ibunya Maria. Dan bidan itu berteriak, "Betapa agungnya hari ini bagiku, karena aku telah melihat mujizat yang baru ini." Lalu bidan itu meninggalkan gua dan menjumpai Salome dan berkata kepadanya, "Salome, Salome, baiklah aku ceritakan kepadamu tentang suatu mujizat yang baru. Seorang perawan telah melahirkan dan engkau tahu bahwa hal ini tidak mungkin." Dan Salome menjawab, "Demi Tuhan Allahku yang hidup, kecuali aku telah memasukkan jariku dan memeriksanya, aku tak akan pernah percaya bahwa seorang perawan telah melahirkan." Bidan itu masuk dan berkata, "Mari, siapkanlah dirimu untuk suatu pemeriksaan. Engkau segera menghadapi suatu ujian yang serius." Maka Maria ketika dia mendengar perintah ini mempersiapkan dirinya dan mengambil posisi. Dan Salome memasukkan jarinya ke dalam diri Maria. Lalu Salome berteriak kuat dan berkata, "Celakalah aku karena pelanggaran dan ketidakpercayaanku. Aku telah mencobai Allah yang hidup. Lihatlah, tanganku menghilang dimakan lidah-lidah api." Lalu Salome berduduk di hadapan hadirat Tuhan dan mengucapkan kata-kata ini, "Allah nenek moyangku, ingatlah aku sebab aku adalah seorang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah aku dijadikan teladan bagi umat Israel, tapi berikan aku sebuah tempat di antara orang-orang miskin kembali. Engkau sendiri tahu Tuhan bahwa aku telah sedang menyembuhkan orang dalam namamu dan menerima pembayaran darimu." Tiba-tiba seorang malaikat menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Salome, Salome, Tuhan segala sesuatu telah mendengar doamu. Ulurkan tanganmu ke anak itu dan gendonglah dia, maka engkau akan menerima keselamatan dan kesukaan." Salome mendekati anak itu dan mengangkatnya sambil berkata, "Aku akan menyembahnya sebab dia telah dilahirkan untuk menjadi Raja Israel." Maka Salome segera sembuh dan meninggalkan gua itu dalam keadaan dibenarkan. Tiba-tiba terdengar suara, "Salome, Salome, jangan beritakan keajaiban yang telah engkau lihat sampai anak ini pergi ke Yerusalem." 21. Yusuf baru saja mau berangkat ke Yudea, tetapi suatu kegemaran besar berlangsung di Bethlehem di Yudea. Hal ini terjadi ketika para ahli perbintangan datang dan bertanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami berada di sini karena kami telah melihat bintangnya di timur dan telah datang untuk menyembahnya." Ketika Herodes mendengar perkunjungan ini, dia sangat ketakutan dan mengirim kaki tangannya ke para ahli perbintangan itu. Dia juga memanggil imam-imam kepala dan bertanya kepada mereka di istananya, "Hal apakah yang telah ditulis mengenai Sang Mesias, di mana dia diberitakan akan dilahirkan?" Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di Yudea, itulah yang dikatakan kitab suci." Lalu dia menyuruh mereka pergi. Kemudian dia bertanya kepada para ahli perbintangan itu, "Tanda-tanda apakah yang kalian lihat?"
telah lihat mengenai orang-orang yang telah dilahirkan sebagai raja?" Maka para ahli perbintangan itu berkata, "Kami telah melihat sebuah bintang yang sangat terang di langit, dan bintang ini sangat mengaburkan bintang-bintang lainnya, sehingga bintang-bintang lainnya ini tak tampak lagi. Karena itulah kami tahu bahwa seorang raja telah dilahirkan bagi Israel, dan kami telah datang untuk menyembahnya." Herodes memerintahkan mereka, "Pergi dan mulailah mencarikan pencarian kalian, dan jika kalian telah menemukannya, laporkan kembali kepadaku, supaya aku dapat juga pergi menyembahnya." Para ahli perbintangan itu pergi, dan terjadilah bintang yang telah mereka lihat di timur membimbing mereka sampai mereka tiba di gua itu. Lalu bintang itu berhenti persis di atas kepala anak itu. Setelah para ahli perbintangan itu melihat bersama ibunya Maria, mereka memberikan persembahan-persembahan dari kantong-kantong mereka, emas, kemenyan murni dan mur. Karena mereka telah dinasihati oleh malaikat surgawi untuk jangan pergi ke Yudea, mereka kembali ke negeri mereka lewat suatu jalan lain. Bab 22. Ketika Herodes menyadari bahwa dia telah diperdaya oleh para ahli perbintangan itu, maka dia menjadi sangat marah. Lalu mengerahkan para algojonya dan memerintahkan mereka untuk membunuh semua kanak-kanak yang berusia 2 tahun dan yang lebih muda. Ketika Maria mendengar bahwa anak-anak sedang dibunuh-bunuhi dan mereka takut, lalu mengambil anaknya, membungkusnya dengan kain lampin dan menaruhnya dalam palungan yang digunakan untuk memberi makan ternak. Adapun Elizabeth, ketika dia mendengar bahwa mereka sedang mencari Yohanes, dia mengambilnya dan pergi ke perkampungan berbukit. Dia terus mencari suatu tempat untuk menyembunyikannya, tapi tidak ada satupun tempat yang didapatkannya. Maka dia pun mengerang dan berkata dengan sangat keras, "Gunung Allah, telanlah seorang ibu ini bersama anaknya. Anda tahu Elizabeth tidak dapat terus mendaki karena perasaannya yang sedang sangat tertekan menggagalkannya." Tetapi tiba-tiba saja gunung terbelah dua dan menelan mereka. Gunung ini memungkinkan cahaya untuk menyinarinya, sebab seorang malaikat Tuhan bersama mereka untuk melindungi mereka. 23. Namun Herodes tetap mencari Yohanes dan mengutus orang-orangnya kepada Zakaria yang sedang melayani altar dengan membawa pesan kepadanya, "Di manakah engkau telah menyembunyikan putramu?" Tapi dia menjawab mereka, "Aku adalah seorang pelayan Allah dan sedang mengurus baitnya. Bagaimana aku bisa tahu di mana putraku berada?" Maka orang-orang utusan Herodes itu pergi lalu melaporkan semuanya kepadanya. Dan Herodes menjadi sangat marah lalu berkata, "Apakah putranya akan memerintah Israel?" Maka dia mengutus kembali orang-orang suruhannya itu untuk menyampaikan pesan ini kepadanya, "Katakanlah hal yang benar kepadaku, di mana putramu itu? Bukankah engkau tahu bahwa kehidupanmu berada dalam kekuasaanku?" Maka orang-orang utusan itu pergi dan menyampaikan pesan itu kepadanya. Zakaria menjawab, "Aku adalah seorang syuhada bagi Allah. Ambillah kehidupanku, tapi Tuhan akan menerima rohku dalam kamu mencurahkan darah seorang yang tak bersalah di pintu gerbang bait Tuhan." Maka ketika fajar tiba, Zakaria dibunuh, tetapi umat Israel tidak mengetahui kalau dia telah dibunuh. Pada suatu acara sambutan resmi, para imam berangkat, tetapi Zakaria tidak menemuinya dan memberkati mereka sebagaimana biasanya. Maka para imam menunggu-nunggu Zakaria untuk menyalami mereka dengan doa dan muji Allah yang Maha Tinggi. Tetapi ketika dia tak juga menampakkan diri, mereka semua menjadi takut. Namun salah seorang dari antara mereka dengan gagah berani memasuki tempat suci lalu melihat darah yang sudah mering di sebelah altar Tuhan. Dengan terdengar suara, "Zakaria telah dibunuh. Darahnya tidak akan kering sampai seorang pembalas muncul." Ketika dia mendengar suara ini, dia menjadi takut lalu segera keluar dan melaporkan kepada imam-imam apa yang dia telah lihat dan telah dengar. Mereka pun mendapatkan keberanian lalu masuk dan
melihat apa yang telah terjadi. Para alim ulama bait berteriak dan para imam merobek jubah-jubah mereka dari atas ke bawah. Mereka tidak menemukan suatu mayat, tetapi mereka menemukan darahnya yang telah berubah menjadi batu. Mereka ketakutan lalu keluar dan melaporkan kepada umat bahwa Zakaria telah dibunuh. Ketika semua suku Israel mendengar berita ini, mereka mulai meratap dan mereka memukuli dada mereka selama 3 hari dan 3 malam. Namun setelah 3 hari, para imam dengan seksama membicarakan siapa yang mereka harus tunjuk untuk menggantikan posisi Zakaria. Undian jatuh ke Simeon. Orang ini, Anda tahu, adalah seorang yang oleh Roh Kudus diberitahu bahwa dia tidak akan mati sampai matanya melihat Sang Mesias dalam daging. Adapun aku, Yakobus, adalah orang yang telah menulis kisah ini. Pada waktu huru-hara melanda Yerusalem ketika Herodes mati, aku menyingkir ke padang gurun sampai huru-hara ini berakhir. Di sana aku memuji Tuhan Allah yang telah memberiku hikmat dan menulis kisah ini. Kasih karunia akan selalu bersama semua orang yang takut kepada Tuhan. Amin. Nah, demikianlah Injil prototipe Yakobi. Jadi Yakobus ini adalah anaknya Yusuf, tunangan Maria. Jadi sebelum dengan Maria, seperti yang tadi diceritakan, Yusuf sudah punya anak-anak ya. Salah satunya adalah Yakub ini. Yakub ini memang tidak percaya sampai Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri pada Yakobus. Kemudian Yakobus menjadi uskup pertama Yerusalem di Yerusalem. Sampai saat ini sudah ada kepatriarkan Yerusalem. Ini adalah penerus dari Rasul Yakobus. Nah, demikian. Ada juga liturgi pertama kali, yaitu liturgi Rasul Yakobus yang masih sering dipakai sebagai acuan dan untuk liturgi-liturgi di gereja ortodoks. Demikian pembacaan. Nanti kita akan lanjutkan dari buku ini adalah bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus Yesus sejarah dari bukti-bukti non Alkitab atau bukti-bukti di luar orang Kristen, dan juga bukti-bukti dari kalangan Islam yang mengatakan Tuhan Yesus tidak mati disalib. Nah, di sini juga Yohanes Rahmat akan membeberkan bukti-buktinya. Tapi yang disangkal oleh Yohanes Rahmat adalah ketika Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat. Nah, Yohanes Rahmat itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar melakukan mukjizat. Jadi kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Yohanes Rahmat, kalau dalam sisi sejarah, kitab-kitab sejarah-sejarahnya yang dia tampilkan memang layak untuk dipercaya. Tapi ketika Yohanes Rahmat ini sudah bereksegese, ya, jadi menafsir. Nah, karena beliau sendiri adalah seorang agnostik, ya, jadi yang tidak percaya bahwa benar-benar itu telah mati, telah bangkit, tetapi sejarahnya cukup bisa dipercaya karena mengambil dari referensi-referensi yang otentik. Demikian, sampai ketemu di pembahasan berikutnya.